Satu halal berarti nomor 12. Paulus mengajak. Diam dulu, ini giliran. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Aku lagi bernarasi. Inilah kalau matamu juga ikut panoan yang begini. 1 Korintus 6, 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal. Silakan. Segala sesuatu halal. Berarti Paulus mengajarkan untuk mencontoh dirinya hidup seperti binatang. Kemudian yang kedua, 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh enggak kemudian memperkaos kambing? Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh enggak membunuh manusia, ibu kandung, anak kandung, istri? Segala sesuatu dibolehkan. Boleh enggak nikah sesama jenis? Segala sesuatu dibolehkan. Boleh enggak makan manusia? Segala sesuatu dibolehkan. Jadi Paulus mengajarkan pengikutnya lebih binatang dari binatang, lebih setan daripada setan. Silakan, kau kasih dalil yang seimbang dengan Al-Quran yang bisa menyetarai pengakuan Paulus itu. Silakan. Oke. Terima kasih kamu bawa data tadi, tapi tidak kau baca dari awal sampai akhir. Hanya mencomot-comot ayat. Tetapi di dalam Al-Quranmu, Zuma, di An-Naba 333 mengatakan, pantaslah surga seperti itu. Dia telah menyediakan gadis-gadis yang montok dan penuh dengan seks. Surga macam apa kau kayak lontek? Woi, kemana-mana kau cakap. Apa yang kau kenalkan? Woi, diam dulu. Kau narasikan dulu, kau kenalkan dulu agama kau, itu prolognya. Kenapa kau tanggapin? Kau lucu kau Nila. Kemana-mana kau. Silakan, tadi Bang Juma, sekarang kau giliran kau memperkenalkan agama kau. Penuh seks, ini giliran saya diam. Tadi udah janji jangan di-mute, jangan dipotong. Saya diam. An-Naba 33 mengatakan surga kamu itu penuh seks dan gadis-gadis montok. Kalau seperti itu kok kayak lontek. Biar. Lijogo. Yang kencang, yang keras, yang keras, Muhammad. yang keras kau bawa, materi yang paling keras kau bawa. Diam. Engkau mengatakan tadi kawin jenis di dalam Al-Qur'anmu ada juga. Kawin jenis sejenis itu pun ada di dalam Al-Qur'anmu, di dalam ajaranmu ada. Ya, kau baca. Apalagi yang diajarkan Muhammad? Boleh berdusta. Kamu tahu nggak di dalam Alkitab kami, dusta itu bapak segala iblis, bapak pendusta. Apa yang pantas kau ikuti di situ? Hah? Ya, kau comot-comot ayat di dalam Korintus, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Berbicara mengenai Paulus, itu tidak ada yang bisa kau sembunyikan. Paulus menghalalkan segala sesuatu. Boleh nggak berbohong? Boleh. Semuanya boleh. Saya minta mana tangkisanmu? Tangkisanmu dong. Ingat, kalau kamu berbicara mengenai surga, di surganya Kristen, semua laki-laki menjadi mempelai wanita, Ayo. Kamu mau jadi mempelai wanita di surga nanti? Kau nggak bisa bayangkan itu betismu yang berbulu, lenganmu yang berotot, dadamu yang berbulu jadi mempelai wanita. Anjing pun yang jantan gak mau jadi betina. Lawang agama kok masuk surga jadi mempelai wanita, piye Thomas, mas? Cobalah kau bayangkan diri kau itu yang laki-laki menggunakan gaun pengantin wanita. Habis itu kau berjalan di atas panggung melenggak-lenggok. Terus alismu dikasih lipstick. Bayangkanlah itu. Agama macam apa ini mau dicontoh?
Belum lagi dalam kitabmu diterangkan dengan sangat jelas bahwa orang Kristen itu boleh makan daging apapun. Daging manusia juga boleh. Daging tikus boleh. Daging setan pun boleh. Kalau andaikan ada setan punya daging pun bisa dimakan dalam agama Kristen. Daging manusia boleh. Daging apa lagi? Daging buaya, daging kuda Nil, daging biawak, daging tikus, daging pararang, padale, naga tua. Boleh dalam agamamu. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam hatimu. Jadi kalau misalnya di pasar daging dijual dagingnya bom-bom, boleh nggak dimakan oleh Kristen? Boleh. Agama apa ini? Hah? Ya, agama apa? Agama omnivora, pemakan segala. Sekali lagi saya katakan kepadamu, kenapa Barat meninggalkan agamamu? Kenapa? Karena agamamu itu membinatangkan manusia. Itu dalil. 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Segala sesuatu boleh nggak dalam agama Kristen? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu dalam agama Kristen halal nggak? Halal. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Agama apa ini? Galatia 5 nomor 1. Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga telah memerdekakan kita. Memerdekakan dari mana? Memerdekakan dari aturan-aturan, hukum-hukum, ketentuan. Jangan lagi kamu mau diperhamba, sebab kau tidak lagi hidup di bawah kuk penghambaan. Kau sudah merdeka seperti setan, bebas. Itu agamamu tuh. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur oleh aturan-aturan makanan-makanan, minuman-minuman, hari raya dan hari Sabat. Jangan. Kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu sekarang adalah anak Theos. Jadi Kristen-Kristen itu adalah Kristus, tapi palsu. Saya bisa buktikan bahwa Kristen semuanya itu adalah setara, selevel dengan Kristus. Sama seperti Yesus, Kristen itu juga adalah anak sulung Theos. Yesus anak sulung Theos, Kristen juga anak sulung Theos, dan Kristen juga adalah Kristus. Semua Kristen adalah Kristus, tapi palsu alias setan. Itu dalil, Bung. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Sekarang PR-mu adalah diam 10 detik. Sekarang PR-mu adalah kau DM saya, kirim nomor rekeningmu biar ku kirimkan uang untuk kau beli gaun pengantin, kau latihan menggunakannya mulai besok. Paham kau? Silakan. Zuma ini hanya modal mencomot-comot ayat, menyebut-nyebut ayat, tidak dibacanya. Biar keren orang mendengarkan bahwa ayat-ayat yang dibacanya itu ya, baca, kau yang baca, kau yang baca. Sama kau baca. Kau baca, diam kau baca. Dulu, kau diam dulu. Iya, kita semua teman-teman di sini minta dia yang baca, betul? Teman-teman, betul? Diam, betul? Bukan diskusi. Betul. Betul. Kau baca ya, kau baca ya, silakan. Jangan Sahih Muslim apa yang dikatakan di situ? Segala sesuatu kepada Muhammad dihalalkan, menggauli anak kecil boleh, menggauli binatang boleh. Udah dibilang segala sesuatu dihalalkan kepada Muhammad. Kalian harus mengikuti perintah Muhammad. Apa yang dilakukan Muhammad berarti kalian lakukan. Kali Muhammad menggauli anak kecil berarti kalian menggauli anak kecil. Menantunya dia menggauli, kalian menggauli. Mana datanya itu? Data kau mana tadi tuh? Mana datanya? Diam dulu. Kenapa kau kejang-kejang? Data kau mana? Bercongor kau. Apa yang dikatakan ustazmu, surgamu memecah-mecahkan istri. Data kau mana? Perawan lagi memecah-mecahkan perawan. Data kau mana? Bukan congor di sini. Data. Enak aja kau, suka-suka hati kau, mulut kau. Data kau mana? Dari tadi Bang Juma data disebutkannya. Dalil kau mana?
Lu congor aja kau di sini. Cuma jangan kau mau, ini yang nggak baik. Ya data kau mana yang kau sebutkan tadi itu mana datanya? Syawi Muslim 441, nanti kau buka. Saya apa? Saya apa? Situ dikatakan Apa? Siti Aisyah. Apa? Aku tidak melihat Apa? Mana dalilnya dulu? Nanti baru kau sebutkan dulu. Baru kau bacakan mana? Apa? Gimana? Kamu tidak Di mana? melihat Roh Muhammad selain hanya Di mana, mengikuti hawa woi, nafsumu. Bangke? Datanya dulu kau sebutkan biar kau buka. Muslim 4414. Sahih Muslim Situ. 414. Nah, An-Naba 33. Udah, kau bilang tadi masalah makanan di Al-Bukhari 173. Kalau terpaksa boleh kau makan dari segala binatang itu. Makanya aku bilang on off kayak kelar kalian itu. Boleh makan, boleh tidak, tapi kalau terdesak boleh juga. Al-Bukhari 173 saya bawa, di situ ada apa yang dikatakan lagi Apanya kau data yang kau bawa ini, 51. woi? Siapapun yang kau Apa yang kau sebutkan ini tadi? Masalah penyakit sedang berjangkit di Sam. Ibnu Abbas berkata, Umar berkata, kemana-mana data kau? Bukhari 173 itu tentang wudhu. Ini asal nyebut dia, asal nyebut. Segalanya dia hanya ngarang-ngarang cerita. Nggak sanggup dihadapi kita, nggak bisa. Dia cuma comot-comot katanya. Cuma comot-comot katanya. Kau tunjukkan coba. Mana perlawananmu, mana perlawananmu? Bantahan terhadap dalil yang saya bawa mana? Bantahannya mana? Dalil yang saya bawa mana dalilnya? Saya bawa dalil tadi. Mana? Kau sebut Bukhari 173 itu membahas tentang wudhu. Ayo, azan An-Naba 33. Ayo, Muslim 414 itu berbicara tentang haid. Ayo, kau bahas apa? Kau mau kemana-mana kamu? Muslim 441. Nanti kau jawab. 441 itu hadis Muslim 441 itu tidak membahas tentang yang kau tuduhkan. Muslim 441 itu tadinya itu yang katakan kepadamu itu membahas tentang wanita haid. Parah. Kasihan deh lo. Ingin menghujat tapi ilmu nggak ada. Kau bantah dulu dalil yang saya bawa. Betul nggak di dalam agamamu tidak ada yang haram? Ayo, jawab ini. Jangan kasih ruang untuk berbicara kalau dia nggak jawab. Ada nggak yang haram di dalam agamamu? Kalau ada satu aja, tunjukkan. Mana yang haram? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan satu dalil. Imamat. Itu kitabnya orang Yahudi. Hei, Bahlil, dongok. Hei, itu kitabnya Yahudi yang saya tanya di agamamu. Lagian kitabnya Yahudi itu sudah dibatalkan dengan matinya setan. Dongok mau menghujat tapi belum tamat SD. Tolol, bodoh, anak kucing. Mau menghujat, sunat aja belum. Dasar koplak. Bercakap aja pun payah, menghujat pula lagi. Ya, Bang Dodi Maher. Bang Juma. Ya. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikum. Bang Juma, idolaku. Iya. Oh, Ya, Bang. Ya. Ya, aku idolaku, Abang. Iya. Aku juga Iya, Bang, mengidolakan serius. seluruh umat Islam, aku idolakan. Mantap, Abang. Mantap, Bang. Kalau ada yang apa-apa sama Abang, aku pun mau turun tangan, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga. Aku Sumatera Utara, aku Bang. Sebolga aku, Bang. Masya Allah. Saya juga begitu Bang. Kalau ada apa-apa dengan abang, misalnya kena panu, aku kirim biaya beli Kalpanax Bang. Tenang. Serius aku, Bang. Iya, aku juga serius Tahu, Bang? sayang. Jujur aku, Bang, ya. Aku mau masuk TikTok ini untuk bertemu sama Abang. Makanya aku buat aplikasi TikTok aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sumpah, Bang. Demi Allah, Bang. Ya namanya kita Islam saudara. Islam itu satu tubuh. Anda sakit gigi, ya aku minimal bunyikan kerincing tuh hibur Anda iya, kan Bang, ya. gitu. Bang, surah Al-Qamariyah ayat 10, Bang, ya. Iya, betul kali. Apa itu, Bang? Surah Al-Qamariyah ayat 10, Bang. Inilah hebatnya teman saya ini. Ya, karena kenapa? Dia mampu melakukan hal-hal yang tidak semua orang bisa lakukan, kan gitu.
Benar nggak? Ya bang, aku udah dibilang orang aku unik bang. Hmm, Aneh aku dibilang orang. iyalah. Aku pun Biasa deh, kok orang-orang pintar itu aneh kalau berkelebihan. Aku nggak merasa pintar. Mm-mm. Tapi jangan dibodoh-bodohi. Tahunya aku itu. Cuman Apa itu, permasalahannya, Bang? Dodi, permasalahannya tadi kupikir kau naik kan aku kupikir mau nantang Bang Juma, rupanya mau nyapanya kau. Ah, Nggak, kalau aku bilang nanti assalamualaikum aduh nggak dinaiki. Kalau Ya, kalau aku dibilang pikir- assalamualaikum nggak aduh, dinaiki Ma. aku. Kalau assalamualaikum nanti nggak naik aku. Makanya bang. Iya, kupikirnya kau tadi mau gas Bang Juma, rupanya. Aduh. Enggak lah bang. Bang jangan nanti kalau ada nanti Bang Juma nggak naik aku bang naik lah aku bang. Ah, Aduh, Ma. Iya, kita tapi baru kalau season. tapi kalau nggak dinaiki aku macam mana lagi bang? Ya nggak apa-apa lah. Iya. Kupikir kau tadi keras sekali nih. Wah, Ma, kupikir mau nantang Bang Juma nih, main nih, jumpa imbang. Rupanya, Nggak, assalamualaikum. Nggak mau aku itu, malu aku itu, aku nggak tahu. Dan aku pun memang awam-awam ya aku bang. Ya udah, yang penting sehat-sehat yo. Ya bang, Ya, orang mana bang? saling doa, Ya, Bang. Bang sama-sama, Bender. oke? orang Oke. Tarutung, kami dari Tarutung kami bang. Ah, Nggak ada dari Tarutung abang. Abang dari mana tuh abang? Bang Juma. Nama abang nggak tahu aku bang. Nama bang Julkifli Muhammad Abbas. Iya. tahu kau salib kasih di Tarutung. Kau kan di Sibolga. Nggak mau aku itu. Hah? Nggak mau aku salib kasih. Ya ada kan Aku- salib kasih di Tarutung kan? Ya tapi kalau sama aku ada kasih sayangnya. Enggak, iya di Tarutung kok ada salib kasih itu kan? Rame ke situ kan? Ya ada. Ya kan? Ah. Nah, itu dia. Kenapa ada sejarah itu ada situ salib? Kenapa? Siapa yang bangun? Oh, Salib- orang-orang salib- Jerman dulu itu bang. Orang-orang Jerman. Salib kok kasih gimana ini? Salib kasih. Orang-orang Jerman itu. Ada Jerman. Orang-orang Jerman yang membangun itu. Oh, iya iya. Sejarah Sejarahnya kan ada. kita harus tahunya. Iya iya iya. Yang penting kan surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Weh, pandai kalian. Aduh, Ma. Kau tuh Aku nggak pintar bang, biasa saja aku. Tapi aku paham lah. Iya iya iya. Makanya datanglah bang ke Sibolga bang Juma. Iya. Ke Masjid Agung Sibolga. Banyak ikanmu, banyak ikan teri. Nah, di Sibolga tuh banyak ikan teri. Ada ikan teri situ bang. Kalau Sibolga tuh ikan teri, Bang. Ikan teri Ya kecil ikan tuh. asin. Kasih Sibolga Asin, ada. teri. Ikan tritung. Ada. Bukan tritung, Ikan asin. bukan tritung. Ada bang Juma. Teri. Oh, Bang tri. Bender, ada. Teri Oh, kecil itu. tri. Iya teri ada. Teri tawar ada. Teri rebus ada. Ah, dari Sibolga itu. Iya. Kau kirim aja lah, kau kirim aja ke Makassar, minta alamat dah. Jauh tuh Paketkan. bang. Bah, Jauh. dipaketkan. Ah, Enggak. untuk masak di rumah enak tuh, tri nasi. Wah, digoreng sambal enak, ya kan? Oh, tri Trinasi. nasi. Bang itu Juma di nggak mau Makassar minta-minta mahal itu. kali. Ah, Payah. Mahal kalau di sini mahal. iya, di sana Oh, tempatnya. berapa bang? Mahal di sini satu Berapa kilonya trinasi itu dimakan? 1 kilonya itu hampir 300.000. Kau kirim aja Kalau lah, sini tahu bang sekilo. berapa? Ah, Tahu bang kalau di sini berapa? 100. Nah, Udah, itu kau dia. kirim. Kan sumbernya di sana kan ya. kirim. Usah Bang. pula Jangan bercakap. pelit kali, katanya Jangan ngefans sama bercakap. Juma. Katanya apa ngefans? Kirim lah agak-agak sekilo. Ah, kau kirim Pensko saja ikan lah. teri yang dikirim, emas batangan lah. Ngasih ikan teri apa Tapi kira? memang ikan teri Medan itu nggak Iya, ada bagus. ini, nggak ada duanya di Indonesia. Paling enak itu memang. Iya benar. Dari kampungnya itulah si Bolga nih. Iya, itu bisa pun dimasak pakai kolak. Hah? Di kolak pun enak. Semana pakai kolak? Iya makanya. Pak Bom Bom sering. Kan gara-gara nggak dikirimnya teri, ini gara-gara disuruh ngirim teri lari dia dia lah kan, lari, Hah? Lari lompat dia gara-gara disuruh kirim teri dah lah, kurang ajar, woi, mana kau? Giliran disuruh kirim teri kau lari, Kacau pikir kali. dia. Alamak Iya. jang. Ini dia Bang Bob. Bang Bob. Selamat pagi Bang Bob. Bob, Selamat pagi pacar saya.
Mampus kita. Apa? Alah, Bob, kok kau sakit gitu lah, Bob? Muak aku dengerin cakap kau, Bob. Iya, ya ini si Dinda nih pacar saya ini. Minta izin kau dulu sama Bang Blender. Minta izin. Bagus-bagus kau. Di sini ada guruku, Gurunda. Bagus-bagus kan. Selamat pagi, host yang selalu Biasa aja gila. cakap kau. Muak aku dengerin kayak gitu. Iya dia selamat pagi, Bang Juma yang selalu rapi. Izin angkat telepon dulu bentar teman-teman, lanjut. Iya silakan. Biasa aja cakap kau, kenapa? Ini suaranya kenapa sih? Iya, biasa aja. Kadang-kadang butuh napas buatan ini gitu. adalah suara saya. Apa Anda tertarik gitu, Bang Blender? Apa? Abang tertarik Bob, kan Saya sama terlalu suaranya? seksi bukan? Gini loh, Bob. Nggak usah. Kampungan kau, Bob, kayak gitu. Norak kali kau suara kau kayak gitu, Bob. Biasa aja kok, kenapa? Apaan suara begini di kampungan ya, justru suara Kau kebanyakan makan babi kau kayak gini lah. Kebanyakan makan babi. Kamu Kau ngorok leket. Itu lemak-lemak di gigi kau. Kan hati seorang Dinda itu. Ya, ini adalah evolusi dari seorang manusia gitu. Dengan suara Mau berak kau, muak aku nih kau. Tak apa-apa aja kau. Macam mau berak kau nih. Aku gara-gara tadi udah pagi udah berak aku, gara-gara mau berak lagi aku. Dari kemarin cakap kau biasa aja, nggak usah kayak gitu-gitu kali. Tahap apa cakap kau? Jadi cakapkan muntah apa? Biasa aja. Bolak-balik aku bilang, kau nggak enak, kau buat-buat kayak gitu nggak enak. Mau kau buat-buat, kau ganti akun kau rubah seperti biasa. Ini nggak enak didengar kok, dikasih masukan nggak mau kau. Gara-gara kau, aku belum lagi makan, mau gara-gara kau habis, mau gara-gara kau tadi udah berak pagi, berak lagi gara-gara kau. Enggak aja, aneh-aneh aja. Memang itulah ya. Tapi oten-oten ini teman-teman ya, udah banyak yang error, aku rasa. Ah, errornya Banyak, kenapa? bener. Iya, Banyak Bang bener. banyak yang error. Anti Gara-gara ini gunasan. Iya. Kalau itu udahlah. Gara-gara apa ya? Mungkin gara-gara mereka melihat ya ayat-ayat yang kita sering baca, doktrin sudah tertanam, ya kan? Doktrin Iya. dalam hati udah tertanam. Ketika mereka melihat ayat, iya masuk akal. Beradu antara akal dan doktrin. Nah ini jadinya error, nggak sanggup. Positif negatif beradu, berserak lah. Nggak bisa. Wah ini masuk akal juga ayatnya ya. Ayatnya masuk akal. Tapi doktrin sudah tertanam. Dengan nyanyi-nyanyian. Tiap hari, pagi, siang, sore, setiap hari minggu dari kecil dibawa. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Itu aja. Nyanyiannya Yesus, Tuhan, Tuhan Yesus. Itulah yang tertanam. Jadi sulit memang. Ditambah lagi makan babi. Waduh. Kayak Denny. Pak Denny tuh. Udah jadi Tuhan sekarang. Jadi Tuhan. Gila nggak? Ya. Denny. Iya, yang di Belanda itu kan, yang di Belanda. Iya. Yang di Belanda. Misionaris udah jadi Tuhan. Cobalah. Kan banyak yang error nih. Aduh, makanya kita lah yang sekarang nih tahan-tahan apalah ya. Tahan-tahan inilah, tahan-tahan badan untuk menghadapi mereka. Iya, sulit memang. Tahan-tahan badan lah. Kalau di tempat lain kalian mungkin bisa lah. Sekarang bawa ketawa aja lah ngadepin Oten. Bawa ketawa aja. Karena kalau di Medan nih banyak dokternya Oten. Sempat lah aku debat. Naik tensi, naik asam urat, masuk rumah sakit. Sampai rumah sakit diagnosa. Kenapa Pak? Gara-gara debat. Gara-gara debat Bapak kenapa? Iya, naik tensi. Debat dengan siapa Pak? Dengan Oten. Oten apa, orang Kristen? Loh, saya orang Kristen Pak. Masalah apa Pak? Yuk debat dia. Oten diajak debat. Meninggal dari situ. Terakhir aku bukan didiagnosa, diajak debat pula ya kan. Ini di sini banyak Oten Medan kan, banyak Oten. Iya. Bukannya diobatin malah diajaknya debat. Aku bawa kitab nih, debat kita katanya. Posisi udah gelepar-gelepar ya kan, udah mau pingsan dong kayak mana-mana ya kan. posisi udah gawat minta diimpus ya kan. Datang dia gara-gara bilang debat sama Oten, bah, ayo debat kita yuk katanya. Nggak mikir lagi dia. Enak aja kau bilang Yesus bukan Tuhan katanya. Mak, ayo. Ya. Nah itu makanya ngadapin mereka ya buat ketawa aja lah udah. Pada tensi, udah parah udah aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya kan. Ya yang di bawah pun juga kadang-kadang kayak gitu juga lantian. Kita bawa, jangan kita sakit gara-gara Oten. Jangan sakit gara-gara Oten ya. Dibawa senyum, bawa bahagia. Jangan, kecuali menghujat baru. Menghujat baru kita gas.
Kalau memang oten nih, apalagi kau di Maher, kau giliran mau disuruh kirim teri kau turun. Kau nih sekarang minta naik kau. Ya, Bang Henry. Assalamualaikum. Salam. Oh, Bang, ada yang mau sampaikan, Bang? Salah pencet, Bang. Oh, salah pencet. Oke, Bang. Ini, Bang. Yuk, Assalamualaikum. Nggak apa-apa lah, salah pencet daripada salah David. Tuhan. David. Apa? Yo, Mak. Apa Kau pula gaya dia? badan, gaya profil kau tuh kupikir kau tegap apa suara hata. Ya, ya kan? Aku pikir kau tadi, wow, kupikir kayak gitu. Hata. Aduh, Mak, lemek. Aku menegur kau, David. Kan aku wajar. Hata. Selamat siang, David. Temanku, saudara jauh. Ya, kenapa? Selamat siang. Iya, siang. Sehat, David. Sehat. David sudah makan? Udah, bawa cincong kau. Mau ngomong Ya. apa? Ya, Mak, biasa aja lah, Bos. Ya, gasnya mah. Main gas aja kok, nggak ada. Santai lah, mau main gas-gas aja. Aku kan menyapa, udah makan belum? Din, kasih minum. Mau minum apa? Minum apa, David? Kasih apa ya? Minum, kasih kopi? Kopi. Manis, kopi, dibuat kan? Ada nggak? Oh, jangan, nggak usah. Air yang baru mendidih, panas. Air putih panas aja kasih sama dia. Air putih panas kali kasih sama dia. Campur spiritus boleh nggak? Ya, Campur spiritus. panas kali biar dirasakannya. Nanti gimana neraka Iya, itu? campur Lebih parah. spiritus ya. Iya, ada segelas campur spiritus tapi. Iya. Ya, David, nggak usah kau marah-marah, Pit. Kau Protestan, Pit. Iya, kenapa emang ya? Jangan. Oh, nggak usah, biasa aja lah kau cakap. Kau apa? Santai aja lah. Biasa aja kau cakap. Gimana sekarang? Yesus sehat, Tuhan sehat? Sehat lah. Alhamdulillah Tuhan yang sehat. Jadi sehat. Sebentar lagi masuk bulan 12 lah, bahagialah kalian ya merayakan ya. Udah buat kue? Udah beli baju kue? Udah Dapat babi banyak ini. babi ya. Udah ya. Ya nanti bulan 12 aduh Majang. Udah inilah ya. Beli baju, udah ada bayangan ya kan. Kue kemana rencana tahun baru ini? Keluar kota nggak? Ke Singapura. Main kali Mas Singapura. Jadi nggak ini. Jadi di rumah ada juga lah. Kalau mau datang gimana? Nanti pulang dari Singapura habis tahun baru gitu. Tanggal 27 ke rumah kau. Oh, tanggal 27 ya? Ada babi 5 ini di sini. Nggak apa-apa, babi nggak apa-apa. Babi bakar, mau kau babi bakar. Ya, cemananya kau ini mau bertamu kok kayak gini kesannya. Kayak mana Kristen ini ya? Kayak gini ajaran kasih Kristen. Gila kali Kristen ini, Bah. Masa orang mau bertamu menyapanya, oh babi. Kayak mana lah kayak gini toleran? Parah kali kan. Nampak kali lah yang Natalan ini bukan datangnya dari Tuhan. Kalau kayak gini kelakuan kalian. Bukan datangnya dari Tuhan, tak dari siapa lah Natalan ini, betul? Nampak kali bukan merayakan hari kelahiran Tuhan. Kok kayak gini menyapanya? Oh, yang baik. Apa kayak gini? Aduh, gila kali. Udah Lapit, gini aja Lapit. Kutanya sama kau, tanggal 25 nanti kau merayakan hari kelahiran Tuhan kau. Benar kan? Iya, benar. Benar, baik. Kalau begitu aku hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu, serta diberikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin kan? Amin kan, Lapid? Amin kan? Pit, amin kan, Lapid? Loh, Pit, ya dia kan masih hidup kan? Masih Masih hidup dia. Masih Di kan, ya surga udah. dia. Ya udah, aku mendoakan semoga panjang umur, sehat selalu, ya kan? Bener nggak? Iya, belum. Bener kan? Dia belum menikah kan? Belum. Ya udah, aku doakan semoga dapat jodoh, ya kan? Ya kan itu aja. Ya kan? Merayakan. Kau kenapa nggak kau aminkan? Aminkan lah. Aminkan lah. Abu jarak. Mak, si Jo langsung pergi dari si Jo. Mak nggak mau diaminkan, Tuhan yang diucapkan selamat pergi dia. Jangan kalian.
kita semua ketika merayakan hari kelahiran mengharapkan doa-doa dan selamat dari teman-teman saudara, kerabat terdekat. Jadi ketika aku ucapkan selamat, kalian jangan marah. Ya kan? Namanya merayakan hari kelahiran, ya kan? Ya kan, Bet? Iya. Mantap. Ya. Selamat ulang tahun. Nanti aku bawa papan bunga ya, boleh ya? Aku kirim ya. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus. Semoga panjang umur. Boleh ya? Maksudnya mengenang. Rupanya enggak teringatnya, Bet. Natal itu apa arti Natal tuh, Bet? Hari kelahiran lah. Bodoh, gimana sih kau? Oh, Tuhanmu lahir hari kelahiran. Oh, Iya. Tuhanmu kan Yesus kan? Iya, Yesus. Mamanya Yesus siapa? Bunda Maria kan? Iya. Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Ya, bidat kau nih, bidat. Kurang ajar kau nih, sesat kau nih, sesat. Sesat, nggak boleh kau nih. Bidat kau nih, nggak aja. Aduh, bukan Kristen kau nih, bukan Kristen kau nih, bukan. Anak durhaka kau orang Minang nih. Kayak mana kau nih, ha? Mama menyembah anak kau durhaka nih, ha? Jadi maling kundang kau saja. Ha? Jadi maling kundang kau saja, bagaimana mama menyembah anak kau, ha? Begitulah. Gimana? Anak menyembah mama nih kau, kurang ajar kau anak, ha? Anak yang harus patuh sama orang tua nih, kan? Bagaimana menyembah? Gimana? Kau bidat, nggak bisa lagi. Gimana? Tuhanmu dengan Tuhannya, aduh gila kali. Yang betul lah kau, nggak nan salah tuh nggak? Bener itu udah benar itu. Udah semana si Juma itu? Iya mak. Iya mak. Gas bang Juma ditantangnya bang terus bang. Enggak bang. Kau udah macam-macam, kau kena cekek nanti. Kayaknya kau naik kemari udah pakai ilmu kebal kayaknya dia, udah minum ilmu kebal kau ya. Ya kan semua kau tantang. Semua sok kau ya naik ke atas ya. Bangunkan singa tidur itu. Alfer, siapa namanya ini? Alpet. Alpet. Assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, berjuang terus. Ya. Umur zaman sekarang ini Masya Allah, gas terus. Oke, iya bang. Pokoknya kami Bang, ya. hanya bisa Alright bang. tapping di bawah mendukung ini. Siap bang. Bang Blender ya. Bang kalau Semoga Allah oke bang lindungi. kalau kepencet batalin aja bang ya. Dibatalin Iya, aja. ya kalau kita kepencet, pencet nih. Turunkan aja Bang Blender. Iya bang ya. Oke bang. Assalamualaikum. Oke, gas terus. Iya. Yang muslim tahan dulu ya. Teman-teman muslim tahan dulu ya. Dia kan hoten dulu. Bang Juma monitor bang. Yang muslim tahan dulu. Bang Juma. Oh belum, Bang Juma lagi angkat telepon, David. Kayaknya pernah kok sparring partner sama Bang Juma, pernah ya? Pernah lah diceramain saya. Wah, iya nggak mempan. Berarti saat itu memang di dalam diri kau ini iblisnya ketua-ketua semua, jadi sulit memang ketua PAC, ketua DPP, ketua ranting, jadi sulit. Cuman kau lawan iblis itu, kau lawan. Ketika iblis mengatakan, banyak kali cerita Blender tuh, kau lawan. Siapa Bapak yang cerdas di sini? Siapa lagi nih? Yang berilmu debat sama saya. Kau anak Tuhan. Kadrut ini beraninya koroyokan. Kenapa suara-suara Kristen yang naik kayak gini semua Iya. suaranya? Bikin kayak mau berak gitu dengerinnya ya dari tadi ya. Wanita mantan pemakan babi, jangan banyak dongor. Nah, siapa yang makan babi? Kau aja yang makan babi. Kamu ini Dia pikir semua Kristen itu makan babi ya. Pernah makan babi, enak kan? Nggak pernah makan babi. Kenapa kau? Kau anak Tuhan nih. Woi, boy, kau anak Tuhan nih, anak Tuhan. Iyalah. Kalau anak Tuhan kayak gini datangnya, kayak gini. Memang harus kayak gini cara naik anak Tuhan. Kalian yang sering menghujat-hujat. Enggak, aku nanya anak Tuhan kayak gini caranya. Beraninya keroyokan. Siapa yang keroyok? Enggak ada yang keroyok. Ini wanita yang ini selalu. Loh, kemana? Loh, kemana kau? Iya, padahal pemakan. Natalia udah mau tuh, coba tes. Udah bisa? Sekarang. Udah mau. Udah bisa. Boy. Iya. CGR monitor. Kau diam dulu, boy. Apa? Ya, diam dulu kau, boy. Islam Kristen.
Kalian beraninya Kau koroyokan. diam dulu, boy. Diam Aduh, dulu. suara pun macam kayak hantu anjing aja nggak bisa diem. CGR Islam Kristen? Katolik, Bang. Oh, Katolik. Oh iya. Kamu juga CGR ini panggilan apa nih? CGR ya? Nah, Iya. Sabarlah kau, boy. Kau bising kali kau kayak gini ya, Tuan. Gini loh, boy. Maunya ketika naik itu tampilkanlah, boy. Apa namanya ya? Tampilkan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan, kenalkan Kristen itu dengan baik. tidak sekelas dengan saya. Juma mana Juma? Biarlah Enggak ini loh, enggak. panggil Juma. Kenapa harus kayak gini gitu loh? Saya Coba kejar naik. terus Juma. Enggak, bagus-bagus aja, bagus-bagus naik. Woi, apa sapa? Jangan ada apa. Woi, apa kabar geng? Sehat? Nah, kan gitu-gitu. Sehat kok, boy. Gimana? Biasa aja, enggak usah kayak gini-gitu kali macam orang kampung kau, ya. Biasa aja. Kita sini diskusi mau santai, bukan mau nyerang, enggak. Kau naik-naik biasa aja. Sehat kok, boy. Kita sama David udah makan. Kau tahu kenapa? Jangan tegang kali kau diskusi, jangan. Itu kau menimbulkan kekeruhan, kericuhan namanya. Jangan kau timbulkan kericuhan. Biasa aja kau cakap. Apa kabar boy? Udah sehat kok boy? Di sana jam berapa sekarang? Kau di mana tinggal? Gitu enggak? Macam babi suara kau. Mau diskusi atau Kan kayak gitulah. Bang Juma lagi terima telepon, ada tamu sebentar. panggil Juma kamu, guru kan? kamu. Nah, inilah. Kenapa sih? Jijik banget dengerinnya. Entah, kebanyakan babi inilah. Ini kebanyakan babi memang. CGR Katolik ya? Oh Katolik Iya, ya? Bang. Katolik lebih. Di mana tinggal CGR? Di Jakarta nggak? Hah? CGR di mana tinggal Jakarta? Iya, Bang. CGR Jakarta. Oh iya. Sering juga diskusi? Sering diskusi? Tapi Katolik ini memang Saya ajarannya mau tanya aja, Bang. enggak, Katolik ini ajarannya agak berbeda juga sama Protestan ya. Ada beda ya? Beda lah. Beda ya? Kenapa? Gini loh. Kalau saya menilai, kenapa sih di Katolik itu lebih santun dan sopan gitu dibanding Protestan? Kenapa gitu ya? Kalau terhitung, waduh, Protestan beringas kayak ini si boy ini, beringas aja. Nggak ada ininya, nggak ada apanya ya. Kenapa? Apa sih yang membedakan tuh? Kenapa bisa kayak gitu ya? Kalau Protestan bawaannya mau wah. Mau Kayak gini. panggil si Juma. Nah, kan kayak gini. Kan betul kan? Sama saya. Ini pasti Protestan nih. Juma alasan Boy, saja kau dia Protestan, Boy? takut. Boy, kau Protestan? Gurumu. Boy, kau Protestan? Juma panggil. Dia kira dia ngomong kayak gitu keren apa ya, kayak orang gila ya. Ajarin. Saya mau ajarin si Juma. Hah? Tengoklah, kayak gini lah. Kau Protestan, Boy? Aku nanya, Boy kau Protestan? Boy? Enggak, ini pasti Protestan dia. Beda ya, kenapa gitu, CGR? Apa yang membedakan sih, kira-kira? Kurang tahu, Bang. Hah? Sama kan, tapi cara-cara apanya semua sama kan? Sama ya, CGR ya? Kenapa ya bisa lebih santun ya? Saya nggak tahu juga. Dulu, Protestan, kenapa lebih santun gitu loh? Diskusi asal dari Katolik selalu santun. Ban, Tapi kalau, hah? boleh tanya ya, Bang? Ya, Saya mau tanya itu yang waktu Papa Paus datang di Indonesia itu di Gelora Bung Karno itu. Papa Paus ya? Iya, Kenapa Pak? Hah? itu yang ikut misa itu kebanyakan orang Muslim. Benar? Iya, dan saya lihat di patung Bunda Maria itu saya lihat ada gambar Pancasila. Benar. Nah, terus kenapa Bang? Itu saya bingung loh, kenapa kebanyakan Muslim yang datang ikut misa semua ada yang minta diberkati, ada yang nyanyi Kristus, 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 ada yang nyanyinya gitu. Ah, masa nyanyi Kristus dia? Iya, benar, Bang. Ya. Begini Itu Bang. kenapa ya, Bang? Ya, begini Bang, ya. Dulu kan Nabi kami kan, Nabi Muhammad, sejarahnya dia pernah menjadi pemimpin.
Udah. Dia menjadi pemimpin dan membawahi seluruh orang agama, Kristen, ya, Islam, macam ya. Nah, jadi dulu Nabi kami mengajarkan, ya, saling melindungin, wajib melindungin orang-orang yang berbeda agama, apalagi Kristen. Ya. Ada kafir jimni, kafir harbi. Ketika ada Kristen yang tidak menyerang, kita wajib lindungin, wajib bertoleransi. Itu ajaran Nabi. Jadi memang betul-betul dirangkul. Kalau orang di luar non Islam, di luar Islam, ya kayak Kristen, tapi yang tidak menyerang ya Bang, yang tidak menyerang ya. Ada kayak santun. Tapi kita di TikTok ini sering menyerang loh. Bingung kalau ini kan Bang, begini loh. Coba kami juga nggak mau membenarkan seolah-olah. Abang cek aja dulu. Siapa duluan ada di TikTok ini? Abang masih yakin nggak ada misionaris di Kristen? Masih yakin nggak adanya misionaris di Kristenan? Kurang tahu, Pak. Hah? Nah, misionaris di mana-mana, ya, kedatang ke kampung-kampung. Cuma saya bingung yang waktu Papa Paus datang itu yang ikut misa itu kebanyakan itu orang Muslim. Itu Bang, sebagai sebagai tanda toleransi kami lah terhadap agama lain, Kristen. Oh iya. Terus kenapa kita di sini kok kita saling menyerang, Bang? Hah? Yang menyerang si Boy ini, coba tanya. Yang menyerang si Boy ini, coba tanya. Nah, ini yang menyerang si Boy. Tadi kan yang menyerang si Boy kan, coba tanya. Boy ini Kristen loh. Kenapa dia menyerang? Coba tanya sama dia. Kita kan nggak menyerang tadi. Di patung Bunda Maria itu ada gambarnya Pancasila. Ya ini ini kan senang mengadu domba. Kan yang menyerang siapa Bang? Coba ini dia kan naik-naik. Kamu mengalihkan suasana ke saya. Sama cewek yang di samping betina ini pemakan babi. Tengok kan kayak gini lah, kayak gini menyerang kan, coba. Iya, coba. Kok gitu ya? Kayak gini ya. Panggil yang menyerang siapa? Si Juma, jadi panggil. Kayak gini. Jadi Bang CGR dengar ya. Ketika orang kayak gini naik menyerang ini, apakah kami harus diam? Kan harus dilawan kan? Kalau nggak kayak gini suka-suka hati. Cobalah tanya sama dia. Dia Kristen loh ini. Jadi yang menyerang siapa? Kalau gini Bang, kalau di sini kita nyerang ya. Kalau waktu saya lihat Papa Francisco datang itu kita ini satu loh. Ya iyalah Bang, memang iyalah. Bang, coba tanya aja sama si Boy ini Bang. Tanya sama si Boy lah. Kalian ini penghujat. Tengok. Kalian yang menghujat duluan. Tengok. Kalian bilang kami yang menghujat, padahal kalian dengarkanlah di TikTok Duh, ini. suaranya nggak enak banget sih didengerin. Kai betina lonte. Diam kau yang lonte, taruh, hacu. Tahu yang lonte. Kayak gitulah. Jadi itu Kristen loh. Yang menyerang siapa? Kristen kan? Itu ajaran kasih. Dan realitanya, contoh tadi Bang CGR. Bang CGR seharusnya sesama Kristen menasihatin loh, seharusnya. Ini kok Bang, kita sama Kristen nggak boleh kayak gitu Bang. Seharusnya, ini kok membiarkan. Apa harus diam? Oh tidak dong, urutnya apa? Digas lah. Kau dapit kok turun, kau dapit. Nah jadi jangan menyalahkan ya, jangan Abang tengok perhatikan. Yang menyebabkan duluan itu dari pihak Kristen. Jadi jangan Abang menyalahkan, wah Islam itu orang, tengoklah sendiri, tengok perhatikanlah. Bener nggak? Hah? Seharusnya nasihatin deh. Aku juga Kristen. Naik nyerang. Kami harus diam kan? Enggak. Diskusi santai. Iyalah, iya kan tadi santainya kita. Datang si Boy ini mengatakan perempuan apa kayak gitu. Itu memang ajaran kasih, diajarkan itu kayak itu kan enggak? Nah diajarin. Maunya adalah gini loh. Ada saling mengingatkan sama Kristen. Janganlah begitu. Mungkin ya tidak bisa diingatkan karena beda denom ya. Wah pasti dilawan. Nah itulah. Namanya nasihatin jangan seperti itu. Kami dipensif loh Islam ini. Bahkan yang ketika ada kafir jimi yang tidak menyerang, wajib kami lindungin loh. Kalau enggak diakui kami sebagai umatnya.
Ya, jadi kalau abang tanya itu lagi, itulah Islam. Itulah Islam rahmatan lil alamin terhadap berbeda agama. Ini kita diskusi bang, ini kita ranah diskusi, ranah diskusi biasa, ya. Kalau orang diskusi itu biasa, agak berdebat-debat sedikit itu biasa, namanya diskusi, ya kan? Ya tapi yang nyanyi itu gimana bang? Siapa nyanyi? apa? Itu waktu mereka itu ada teman-teman nyanyi itu Kristus Kristus. Bentar, aku izin masuk dikit bang Blender. Ya. Yang dia bilang ini orang-orang Islam ikut-ikut nyanyi apa? Tuh kalau kita lihat ya, waktu misa, Ada. Paus, Ada kan? enggak, ini waktu yang Paus Fransiskus baru-baru datang itu, Iya, yang misanya di GKB ya kan? Itu Iya. kan acaranya hanya diikutin orang Katolik kalau untuk acara misanya. Nah, kalau kenapa ada orang Islam sampai foto-foto ya kan, sama Paus Ya, sekalipun juga ada. Sebenarnya itu kan enggak minta berkat, enggak ada. Ada kan? Ada. Enggak ada. Ada. Coba cek di YouTube ada. Nah, kalau kamu hanya melihat orang berpenampilan seperti Muslim menggunakan jilbab, menggunakan kopiah, dan di situ kamu bilang itu Muslim, minta diberkati sama Paus, itu dibuktikan dulu. Karena apa? Nggak semua yang kamu lihat berhijab itu ternyata orang Muslim. Nggak semua yang berkopiah itu ternyata Muslim. Kamu lihat Mikana berhijab, kamu lihat Agatal kadang berhijab, kadang enggak, ya kan? Terus siapa lagi yang ngakunya murtadin, pakai kopiah, ternyata apa? Kristen. Nah, kalau kamu hanya melihat penampilannya, ini berhijab, sebentar, kita lihat berdasarkan data. Kalau berdasarkan data, ya, ini laporan di Katolik pun juga ada kan, di Katolik News ya, itu ada foto. Kenapa gadis Muslim ini sampai foto dengan Paus? Ternyata gadis Muslim yang foto dengan Paus itu hanya minta foto. Karena apa? Ya itulah bentuk toleransi. Dia merasa bahagia gitu. Oh ternyata ini ada tokoh ulama dari Kristen ya kan, tokoh agama dari kekristenan, dari Katolik ya, datang ke Indonesia yang mayoritas Islam. Kami tetap menghargai dia datang, kami nggak menyerang, kami melindungi. Itu salah satu bentuk toleransi. Bahkan dari imam besar ya, dari Masjid Istiqlal ya, Bapak Nasarudin itu juga ikut foto dengan Paus. Itu untuk apa? Hanya untuk sebagai bentuk toleransi bahwa kami di sini negara yang mayoritas Muslim, kami tetap memberikan ruang bagi Paus. Itulah indahnya Islam. Dan mengenai foto dari Muslim sendiri, ya ini udah dikonfirmasi dari Katolik News. Ini aku buka data ya. Jadi kamu biar gak usah nge-framing sana sini gitu loh. Kalau misa itu khusus Katolik, ada datanya juga, aku bisa bukain. Gak ada Islam ikutan misa di situ. Ini Katolik News ya, foto dengan Paus Fransiskus. Bang bisa digedein nggak? Aku gedein sendiri ya. Oke, aku gedein sendiri ya. Ini Katolik News ya, kita lihat katoliknews.com. Foto dengan Paus Fransiskus, foto gadis Muslim ya. Iman saya tidak goyah. Nah ini sumbernya dari Katolik sendiri. Jadi ini yang memang terkonfirmasi bahwa dia seorang Muslim, itu dia hanya foto bareng. Udah saya besarin ini. Ini sinyalnya aja nih kayak gini nih, nggak bisa kebuka nih fotonya. Ini sumbernya jelas nih Katoliknya, katolik.com. Katoliknews.com ya. Sumbernya jelas. Nih. Kelihatan ya. Terus yang kamu bilang Islam itu mengikuti, mana ada Islam mengikuti? Kita lihat ya, ini di Detik News. Detik News ya. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia, bentar, tulisannya aku gedein biar jelas bacanya ya. Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia dari 3 hingga 6 September 2024. Puncak kunjungan ke Indonesia adalah perayaan Misa Suci di Gelora Bung Karno GBK Senayan ya. Misa Agung Paus Fransiskus itu bakal digelar selama 1,5 jam dan dihadiri 86 ribu umat Katolik di seluruh Indonesia. Mana di sini Muslimnya? Mana di sini Muslimnya? Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI menyebut kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi momentum untuk menyuarakan pesan persatuan antar umat beragama menuju kemanusiaan yang lebih baik.
persaudaraan sejati dan kebaikan untuk masyarakat. Mana di sini? Mana di sini Muslim yang datang mana? Yang ada ini dihadiri 86.000 umat Katolik di seluruh Indonesia. Bukan misalnya dihadiri umat Muslim, nggak ada. Misalnya tetap dihadiri umat Katolik. Jadi nggak usah nge-framing, nggak usah fitnah. Ya, nggak usah fitnah. Kalau mengenai yang tadi saya udah bilang ya, kita tahu sendiri lah, viral juga kok, dan itu bukan orang sembarangan. Imam Masjid Istiqlal ya, dia foto bareng, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Justru di situ menunjukkan Islam ini toleransi. Islam sangat melindungi, walaupun kalian itu bukan orang Islam, kalian datang ke negara mayoritas Muslim, kalian tetap diberi ruang. Dan kami nggak boleh mengganggu kalian saat beribadah. Itulah indahnya Muslim. Ya jelas ya Bang. Terus Ya, jadi itu- nggak usah nge-framing. Ini Kak. Terus itu yang patung Bunda Maria itu di ada apa? Ada gambarnya Pancasila di depan dadanya itu. Itu kenapa ya? Maksudnya apa ya? Patung Bunda Maria di dadanya ada Pancasila. Maksudmu gimana sih? Patung Bunda Maria terus dihiasi ada garudanya gitu. Itu ada gambar Pancasila Kak. Iya, gambar Pancasilanya di mana maksud Anda? Di depan itu kayak di dadanya itu, bagian dadanya. Dadanya siapa? Bunda Maria. Iya. Ya, kau tanya lah yang bikin patung Bunda Maria, kok kau tanya aku? Yang bikin patung Bunda Maria kan bukan kami. Bukan itu waktu itu Bapak Paus datang itu ada itu. Ya nggak tahu lah, kok tanya saya. Mungkin biar kelihatan apa ya, nggak tahu. Bukan saya yang bikin, saya nggak mau berasumsi. Yang bikin patung Bunda Maria bukan kami. Kami dilarang membuat patung, apalagi patung untuk orang beribadah. Ya, Jadi udah makanya jelas ada bukan gambarnya, kami yang makanya saya bikin. tanya, Kak. Ada Ya gambar nggak tahu, Pancasila. mungkin request kan kalian bisa custom kan? Coba sekarang kita lihat aja di Shopee, di Tokopedia ya. Banyak sekali ya atribut-atribut miniatur ya, miniatur Tuhan kalian, miniatur ibunya Tuhan kalian, bahkan miniatur murid-murid Tuhan kalian yang sedang perjamuan kudus, dibikin miniaturnya. Bisa request. Kok nanya saya? Ya kalau dibikin tiba-tiba ada Garuda Pancasilanya atau apanya ya nggak tahu kan saya yang bikin. Pertanyaannya coba pertanyaan yang diskusi ilmiah lah, jangan pertanyaan yang aneh-aneh kayak gitu kayak anak kecil. Bukan Coba aneh, Kak. introspeksi diri, itu bisa nyata, custom. Hah? Itu nyata, makanya saya tanya Kak. Iya nyata, makanya kalau kamu nanya kok bisa begini, kok bisa begitu, kok bisa ada gambar Garuda Pancasila, ya udahlah, jangan kampungan, jangan norak juga gitu loh. Itu bisa custom. Lihat aja di toko-toko aja banyak loh, bisa custom loh kakak. Mau tinggi berapa meter, mau bajunya pakai jubah putih selendang merah, mau pakai baju yang biru selendang apa, bisa custom semuanya. Mungkin kalau kamu motif apa ya tergantung siapa yang nge-request dan siapa yang bikin, itu kan kesepakatan kalian. Kok nanyanya ke kami yang Muslim, kami nggak bikin kok. Tim penyelenggaranya siapa? Kan Katolik, bukan Muslim yang bikin. Jangan lawak-lawak lah kalau nanya gitu loh Bang. Nanya iya kayak bocah banget gitu loh. Nanyanya nggak karu-karuan, nggak nanya lo, gak ilmiah banget. Coba kalau nanya yang sulit gitu loh Bang, saya tuh udah belajar Bang. Dulu saya tuh Kristen, saya belajar itu banyak Bang yang saya pelajari. Kok nanyanya kayak gitu, nggak ada pertanyaan lain yang lebih tinggi gitu? Hah? Apa ya, sayang lo ilmunya saya pelajari itu banyak yang saya pelajari. Kok nanya mek ngeletek ngono tok ilo? Kan nggak level gitu. Ya udah, makasih ya Kak. Gitu aja. Gitu aja. Ya. Nggak ada pertanyaan lain. Tanya yang lebih sulit gitu loh. Bukan itu aja. Yang saya bingung itu waktu Bapak Paus datang gitu. Kok Paus yang ditanya, cemana tentang Tuhanmu, udah benar nggak agamamu? Itu loh, itu yang penting loh. Gini loh, CKR, jangan itu dinilai. Emang Paus itu datang dari Yesus apa? Coba tanya lu, apakah ada perintah Yesus untuk kepada Paus? Adakah kira-kira? Dan kira-kira ada nggak di dalam Bibelmu kata Katolik? Ada nggak kata Katolik? Itu yang perlu dipikirkan. Karena itu dasarnya, kalau itu untuk apa Duma? Kan cocok nggak CKR? Ada nggak? Dari mana datangnya Katolik ini? Paus itu kan pemegang Katolik. Dari mana Katolik ini bisa datang? Pernahkah Yesus menyampaikan tentang Katolik kepada Kristen?
Adakah tertulis Katolik? Ya, dari mana Katolik ini datang? Itu yang harus dibahas. Ya kan? Kalau nggak ada kata Katolik, bukan ngakunya pengikut Yesus. Tetapi masalah Katolik, Yesus tidak pernah menyampaikan. Jadi dari mana datangnya Paus ini, dari mana datangnya Katolik ini, dari mana datangnya? Pelajarin, itu yang perlu dipelajarin, bos. Biar kau bisa selamat. Ya kan? Tapi mencari keselamatan. Kan tujuannya mencari keselamatan, bukan mencari paus kita. Kita di sini bukan mencari paus, mencari keselamatan. Alright, itu perlu ditanya. Alright. Mungkin CGR, ini Natali ini kan mantan Kristen dulu dia Kristen. Mungkin bisa Anda tanya-tanya kenapa dia ini, apa yang membuat dia bisa masuk ke Islam, apa yang ragu dia Kristen, itu loh. Karena Anda pasti mati, kita semua pasti mati. Kita punya kehidupan setelah kematian. Itu harus dipikirkan. Bang Blender, boleh ngomong sedikit kah? CGR, boleh tanya kah? Boleh kak. Ini siapa AM? Islam Kristen? Islam. Oh, Bang, dibawa aja dulu Bang, ya izin ya, biarkan sama Natalia, oke? Ya, nanti setelah season, lanjut. Ya, silakan CGR, diskusi apa, kenapa, cari keselamatan, ya, karena kita semua pasti mati. Ayo, cari kebenaran, bawa keluarga, ajak, selamatkan keluarga juga yang harus diselamatkan, bukan masalah paus. Bang CGR macer. Habis pertanyaan, bingung mau nanya. Bang CGR. Iya kak. Nggak mau nanya lagi ini sekarang? Enggak. Oh, kalau gitu aku tanya boleh ya? Tanya apa kak? Boleh ya, tanya ya. Bang CGR ini rajin ya baca Bible ya? Iya. Ya udah, kalau rajin baca Bible, Yesus Tuhan itu tertulis di mana pengakuan Yesus? Gimana kak? Pengakuan Yesus, kalau Yesus itu Tuhan. Ada di mana? Itu kan prinsip banget. Kurang cerdas saya kak. Hah? Kurang cerdas saya. Kurang cerdas. Waduh. Kurang cerdas katanya. Kurang cerdas yang dimaksud itu kalau tahu nggak ada, tetap diada-adain gitu, atau maksudnya kurang cerdas itu males gitu, males baca, males nyari tahu? Macet lagi. Ya memang kurang cerdas ya. Tanyanya aja tadi kayak gitu ya, apalagi ditanya ya. Bang CGR, udahlah aku tanya aja nih, biar otakmu makin cerdas. Bahasanya juga kurang kak. Bahasanya juga kurang. Rajin baca Bible nggak? Rajin. Rajin baca Bible. Iya. Oke, coba baca Bang di Matius 21:31. Tolong Bang, bisa nggak bacain Bang? Matius 21:31. Bentar ya kak. Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?
Dengar ya Kak? Dengar. Dengar suaranya. Dengar, kedengeran. Baca aja. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sunat akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu kenapa Bang? Kok Yesus itu mengatakan sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sendal itu malah lebih dulu masuk dalam kerajaan Tuhan? Kok yang duluan masuk surga itu malah perempuan sendal ya Bang? Saya kurang cerdas ngomong Kak. Macet Bang blender. Yang lain-lain coba, yang Kristen-Kristen yang lain ada nggak yang lain? Coba yang lain yang cerdas ngomong. Saya pendiam ini gimana Kak? Mungkin gini, tapi kalau CGR ya ada kitabnya kan, mau membaca kitabnya baik biar mempelajarin gitu loh. Jadi CGR kan jarang baca kitab kan, jarang kan. Jadi maksudnya nanti baca, Natali menampilkan data-data untuk direnungkan dan untuk dipahami tanpa harus ada perdebatan, dicatat saja. Dalil-dalil gitu Natali, dalil-dalil yang apa? Oke. Aku bukain data dulu ya. Ini noise musik siapa ya? Itu tetangga. Bang di mute dulu Bang. Oh baik. Soalnya lagi live YouTube. Bisa nggak menjauh dulu bentar gitu dari musik? Ngumpet di lemari gitu, kayak ngumpet di laci. Bang CGR ini kasihan gitu ya liatnya ya. Ditanya macet. Inilah. Ya Gurunda nggak tahu, nanti kalau Gurunda monitor bisa langsung aja ya masuk ya. Biar hidup juga diskusinya ini. Ini CGR nggak asik ini. Bang CGR ini, Bang aku nunjukin data ya. Markus 12:29. Nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Yesus yang ngomongnya ini ke Bani Israel ya. Dia ngomong Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini nggak ada loh Bang, tulisan Tuhan itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu nggak ada. Yang di sini adanya Tuhan itu Esa. Kita ini yang ngomong Yesus. Yesus punya Tuhan nggak Bang? Kalau baca kayak gini. Bang CGR, mic-nya dibuka. Kalau ngomong nggak apa-apa, mic-nya dibuka. Aduh. Itu berisik Kak. Gimana Bang? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang ngomong Yesus. Yesus punya Tuhan Bang. Abang macet. Lebih jelas nih Bang, Matius 11:25. Ya, Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini lagi-lagi Yesus ngomong, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Saat Yesus mengatakan,
bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus sebagai apa, Bang? Iya, Bang coba catat, Bang, kalau Abang emang mau belajar sih. Matius 11:25 nih, Bang. No comment, Kak. Waduh, no comment juga ini, Bang Blender aja lah, Bang Blender. Bang Blender, no comment, Bang. No comment ya. Jadi ginilah CGR, begini yo. Kurang cerdas. Oke, nggak apa-apa, kurang cerdas. Oke, kita kan manusia ini diberikan kelebihan, salah satunya akal, ya. Akal. Apa sih fungsi akal? Untuk menilai, menganalisa baik, buruk, salah, benar, pantas, tidak pantas. Itu akal ya. Ya, jadi Tuhan menciptakan makhluk di bumi ini, ada binatang, ada manusia. Binatang makan, manusia makan. Binatang tidur, manusia tidur. Binatang kawin, manusia kawin. Binatang punya otak, manusia punya otak. Binatang ada akal? Nggak ada. Manusia ada? Ada. Nah, itu yang penting. Fungsikan akal itu. Islam. Karena kita meyakini cuma satu Tuhan kita. Pemilik surga cuma satu Tuhannya. Pemilik neraka cuma satu Tuhannya. Ya, cuma satunya Tuhan kita ini. Cuma satu. Nah, sekarang pertanyaan Tuhan siapakah yang benar? Kan begitu. Di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Karena semua pasti mati. Kita nggak tahu kapan mati. Bisa nanti, bisa besok. Biasanya aku ya, kalau kayak orang-orang CGR nih yang banyak nggak tahu, kemarin nggak ada juga gitu. Turun dari komalku tiba-tiba mati, terkejut aku terkejut, kok mati tiba-tiba? Iya, turun dari komalku tiba-tiba, iya, datang keluarganya naik ke atas. Tadi ada ya keluarga kemana? Siapa namanya ini? Loh, kenapa? Iya, dia udah meninggal. Iya mak, aduh. Padahal bolak-balik aku bilang tuh, cepat kau asadu, kau kayak gini. Dia kebingungan, tiba-tiba langsung tadi tabrak angkot mati. Jadi hati-hati. Jadi itu juga makanya jangan asadu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Kalau Kristen kan dibaptis dulu kan. Kalau Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakinin Allah dan meyakinin Nabi Muhammad sebagai utusan, itu loh. Itu asadu. Ya. Jadi kan Tuhan kita kan cuma satu. Nah, ketika kita salah Tuhan, maka tempat kita nanti setelah mati neraka. Ya kan? Neraka loh, kekal loh. Coba dulu kita dilahirkan, punya rencana. Semua nggak ada yang mau ditakdirkan. Kita ditakdirkan Tuhan lahir di dunia ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa kita ingin menjadi anak presiden, nggak bisa. Nggak bisa kita ingin menjadi perempuan, nggak bisa. Ini udah takdir kita ya kan. Ditakdirkan kita CGR ditakdirkan jadi agama Kristen. Saya ditakdirkan jadi agama Islam. Berjalannya lahir setelah remaja kita mengikuti agama orang tua. Remaja wajarlah mengikuti agama orang tua ya kan. Nah setelah mulai meranjak dewasa ada yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu keluarga. Dan ada yang harus kita selamatkan, anak istri kita, keluarga. Nah disinilah dia. Apa itu? Semuanya kan punya rencana. Kita SMA, setelah tamat SMA aku mau kuliah, aku punya keyakinan ingin kuliah. Oke? Nah, apakah hanya mampu berharapkan dari keyakinan saja ingin kuliah? Kan pakai akal. Harus akal. Oh iya ya, aku mau kuliah harus dites. Berarti aku harus menggunakan akalku agar aku bisa kuliah. Kan gitu. Setelah kita berhasil masuk kuliah, kemudian punya keyakinan, oh habis kuliah aku selesai ini aku akan kerja, aku kerja di perusahaan ini. Keyakinan. Apakah hanya mampu dengan keyakinan saja tanpa menggunakan akal? Gunakan akal untuk mendapatkan pekerjaan, interview, cari kerja. Akal bermain. Nah setelah semua punya planning loh, kita hidup ini punya rencana semuanya. Ketika kau sudah bekerja, apalagi rencananya? Menikah. Ketika sudah menikah